Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli, NIM 220301500098. Saya dari kelas PJKRD dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Langsung saja, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu yang menjadi bentuk komunikasi, baik tertulis maupun isyarat. Bahasa terdiri atas kata-kata yang digunakan oleh masyarakat, pemberdaharaan kata, dan aturan-aturan untuk memvariasikan dan mengombinasikan kata-kata tersebut. Tata bahasa dan sintaksis. Semua bahasa manusia mempunyai sejumlah karakteristik yang umum. Karakteristik tersebut meliputi generalitas yang tidak terbatas dan aturan-aturan organisasional. Generalitas yang tidak terbatas. Tak terbatas generalitas adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat makna yang tidak terbatas jumlah dengan menggunakan rangkaian kata-kata dan aturan yang tidak terbatas. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja tersebut oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencangkup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa ibu. Dalam perkembangannya, secara umum komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bahasa tubuh dan bicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa erat kaitannya dengan kondisi pergaulan. Oleh sebab itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi, kondisi fisik, kognisi atau proses memperoleh pengetahuan, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak, posisi urutan, kedwibahasan bahasa atau pemakaian dua bahasa. Pengaruh terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berpengaruh satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya. Kemampuan berbahasa dan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi, bahkan dapat sering terjadi miscommunication atau kesalahan komunikasi. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak tepat atau benar. Ketidaktepatan hasil pemrosesan pikir ini diakibatkan kekurangan kemampuan dalam bahasa. Seseorang yang memiliki kemampuan bahasa yang baik memiliki kecenderungan kemampuan berpikir yang baik pula. Begitupun sebaliknya terhadap seseorang yang memiliki kemampuan bahasa yang kurang baik memiliki kecenderungan kemampuan berpikir yang kurang baik. Implementasi perkembangan bahasa. Adapun teori yang dapat dijadikan dalam implementasi pembelajaran bahasa adalah teori behavioris oleh Skinner, mendefinisikan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh perilaku yang dibentuk oleh lingkungan eksternalnya. Artinya, pengetahuan merupakan hasil dan interaksi dengan lingkungannya melalui pengkondisian stimulus yang menimbulkan respon. Teori nativis oleh Chomsky mengutarakan bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak. Pada saat seorang anak lahir, dia telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Teori konstruktif oleh Piaget, Vygotsky, dan Gardner menyatakan bahwa perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain, sehingga pengetahuan
nilai dan sikap anak akan berkembang. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Tidak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.